Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Berdasarkan beberapa request, kali ini kita akan sama-sama membahas salah satu permainan terbaik dari legenda besar catur dunia, yaitu Mikhail Tal, yang sering dijuluki sebagai penyihir dari Riga. Permainan kali ini antara Mikhail Tal berhadapan dengan Robert Vorbis di Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1988. Di permainan ini kita akan disuguhi pertunjukan yang sangat keren karena Mikhail Tal mengorbankan banyak perwira penting termasuk menteri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari sama-sama kita bahas ala Wong Catur. Di partai kali ini, Mikhail Tal memegang buah putih sedangkan Robert Vorbis memegang buah hitam. Tal membuka permainan dengan pion E4 dan dibalas Vorbis dengan pion C5. Mikhail Tal mengeluarkan kuda ke F3 lalu dijawab hitam dengan pion D6. Tal mendorong pion ke D4 menawarkan pertukaran. Pertukaran langsung diterima dan Vorbis memukul pion kali pion. Tal menjawab dengan kuda kali pion. Robert Vorbis mengeluarkan kuda ke F6 menyerang pion E4. Tal melindungi pionnya dengan mengeluarkan kuda ke C3. Robert Vorbis lalu membuka pion G6. Mikhail Tal menjawab dengan mendorong gajah gelap ke E3. Vorbis lalu melanjutkan dengan gajah ke G7. Mikhail Tal lalu pion F3 mengawal pion E4 agar kuda C3 bisa lebih aktif. Robert Vorbis lalu kuda C6 menawarkan pertukaran. Mikhail Tal mengabaikan dan mendorong menteri ke D2 sepertinya persiapan rokade panjang. Robert Vorbis kemudian melakukan rokade sayap raja. Mikhail Tal mengeluarkan gajah terangnya ke C4. Vorbis lalu kuda F ke D7 sambil membuka jalur diagonal bagi gajahnya. Jawaban cukup lazim dari ini adalah rokade sayap menteri, kuda kali kuda atau gajah ke H6 menawarkan pertukaran. Tapi Mikhail Tal memilih langkah agresif, pion ke H4. Vorbis menjawab dengan kuda ke B6 mengancam gajah. Tal memundurkan gajahnya ke petak B3. Vorbis melanjutkan dengan kuda A5, terus mengancam gajah terang milik Mikhail Tal yang mungkin dirasa akan berbahaya. Tal membiarkan ancaman tersebut dan memilih terus mendorong pionnya ke H5. Tentu saja untuk membongkar pertahanan pion G dan mengancam pion H7. Robert Vorbis terus merangsek dengan kuda B ke C4 mengancam menteri dan gajah gelap milik Mikhail Tal. Putih merespon dengan menggeser menteri ke E2, dan Vorbis memukul gajah gelap dengan kuda. Tentu saja Mikhail Tal menjawab menteri kali kuda. Robert Vorbis lagi-lagi memakan gajah milik Tal dengan kudanya. Tal menjawab dengan pion A kali kuda. Vorbis lalu gajah terang ke D7, dan Mikhail Tal melakukan rokade sayap menteri. Ini mungkin tidak lazim karena lajur A sebenarnya telah terbuka. Vorbis lalu pion ke E6. Menurut beberapa analis, sebenarnya ini adalah langkah yang kurang akurat karena menutup sebagian jalan dari gajah sekaligus membuat pion D6 menjadi lemah. Tal lalu pion F4 untuk terus mencoba membongkar pertahanan hitam. Robert Vorbis memajukan menterinya ke petak B6. Dan benar saja, Mikhail Tal terus mendorong pionnya ke F5 memberi beberapa pilihan pertukaran bagi hitam. Robert Vorbis pion G kali pion yang dijawab Tal dengan pion kali pion. Mari kita jeda sejenak untuk sama-sama menganalisa. Sekilas terlihat ada langkah untuk hitam yang sangat menjanjikan, yaitu pion ke E5 mengancam kuda yang terpaku oleh menteri. Tapi sebenarnya itu adalah jebakan. Karena jika pion ke E5, maka putih akan menjawab pion ke H6 mengancam gajah dan ancaman skakmat di depan mata. Jika gajah mundur ke H8, maka akan terjadi skakmat dalam dua langkah, yaitu diawali dengan menteri ke G5. Atau jika gajah ke F6, putih bisa forking menteri dan gajah dengan kuda C ke D5. Dan tentu saja jika terjadi pertukaran, maka pertahanan hitam akan semakin terbuka. Atau alternatif lain, bagaimana jika hitam makan kuda, maka hasilnya akan sama. Menteri putih ke G5 dan kita semua tahu akan terjadi skakmat. Oke, mari kita kembali ke permainan aslinya. Robert Vorbis memilih menggeser raja ke H8 agar lebih aman dari lajur G.
Mikael Tal lalu benteng H ke F1. Tentu ini adalah ancaman serius karena bisa berlanjut dengan pion ke F6. Robert Forbis gajah kali kuda, dan Mikael Tal menjawab benteng kali gajah. Robert Forbis lalu mendorong pion ke E5 mengancam benteng. Jawaban yang lazim tentu adalah benteng ke E4 atau D3 menjaga menteri. Tapi Mikael Tal memang berbeda. Dia membiarkan benteng terancam dan memilih menteri ke H6. Oke, mari kita jeda lagi untuk sama-sama menganalisa. Apa yang akan terjadi jika Forbis pion kali benteng? Maka jawabannya adalah menteri F6 skak. Raja hitam terpaksa ke G8 dan tentu saja skakmat tak bisa dihindari. Kita kembali ke permainan aslinya. Robert Forbis memukul benteng dengan menteri. Tentu saja ini memberi kesempatan menteri mengawal lajur G di langkah berikutnya. Mikael Tal tetap melakukan skak dengan menteri ke F6. Dan hitam terpaksa raja ke G8. Disinilah Mikael Tal kembali melakukan pengorbanan dengan kuda ke D5 dengan ancaman skakmat di E7. Mari kita analisa kembali. Jika hitam menteri pukul kuda, maka putih menteri ke G5 skak. Raja terpaksa ke H1. Putih pion H6 dengan ancaman skakmat di G7. Jika hitam benteng G8, maka menteri F6 skak. Hitam terpaksa menutup dengan benteng dan berakhir dengan skakmat. Oleh karena itu, di permainan aslinya hitam tidak memukul kuda dan memilih menggeser benteng F ke petak E8 demi menjaga petak E7. Mikael Tal lalu menteri G5 skak. Di sini hitam harus benar-benar hati-hati. Karena jika salah jalan dengan raja ke F8, maka menteri ke H6 skak. Raja hitam terpaksa kembali ke G8, maka kuda putih ke F6 skak. Raja hitam terpaksa ke H8 dan pastinya menteri H7 skakmat. Oleh karena itu, di partai aslinya hitam raja ke H8. Putih pion H6 dengan ancaman skakmat di peta G7. Hitam mendorong pion ke E4 melindungi peta G7 dengan menteri. Mikael Tal lalu menutup jalan menteri hitam dengan pion F6. Robert Forbis lalu benteng G8 mengancam menteri. Sekilas susunan serangan putih terlihat terancam akan gagal. Tapi rangkaian langkah setelah ini justru membuat raja hitam terpaksa menderita skakmat. Kami memberi kesempatan pada sahabat-sahabat penggemar catur untuk menebak langkah selanjutnya. 7 detik ya. Yap, selamat bagi yang menemukan langkah kuncinya. Mikael Tal mengorbankan menteri ke G7 skak. Hitam terpaksa memukul dengan benteng. Putih lalu pion kali benteng skak. Raja hitam hanya bisa ke G8 dan ditutup dengan cantik oleh Mikael Tal dengan kuda ke E7 skakmat. Benar-benar rangkaian langkah yang luar biasa cantik dari Mikael Tal yang diwarnai dengan pengorbanan benteng, kuda, dan menteri. Wajar ya sahabat-sahabat kalau beliau diakui secara luas sebagai salah satu legenda terbesar dunia catur. Demikianlah video catur kali ini, semoga menjadi referensi dan inspirasi kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.